Ratu Balqis adalah salah satu tokoh legendaris yang dikenal dalam banyak tradisi keagamaan dan sejarah, termasuk dalam Al-Quran, Alkitab, dan literatur berbagai budaya. Dalam setiap narasi tersebut, ia digambarkan sebagai seorang pemimpin yang penuh kebijaksanaan, kecerdasan, dan keberanian. Meskipun kisah-kisah yang ada terkadang berbeda dalam detailnya, inti cerita yang sama tetap konsisten, yaitu Ratu Balqis adalah seorang penguasa yang cerdas dan penuh pertimbangan yang mengenal pentingnya kebijaksanaan dalam kepemimpinan dan pencarian kebenaran. Lalu bagaimana Ratu Balqis dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran, Ratu Balqis disebutkan dalam surah An-Naml ayat 38-40 yang mengisahkan interaksi antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberi kekuatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kemampuan untuk berbicara dengan binatang, memerintah jin, dan menguasai angin. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Cerita yang paling terkenal tentang Nabi Sulaiman dan Balqis adalah dimulai ketika Nabi Sulaiman mendengar kabar tentang keberadaan Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabah, sebuah kerajaan yang kaya dan makmur yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yaman. Nabi Sulaiman yang memiliki kemampuan untuk mengetahui banyak hal, mengirimkan utusan kepada Ratu Balqis dengan surat yang berisi ajakan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman memperingatkan Ratu Balqis untuk tidak membangkang terhadap perintah Tuhan dan untuk tidak meremehkan kebenaran yang disampaikannya. Namun, Ratu Balqis yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berhati-hati tidak langsung menerima begitu saja ajakan tersebut. Sebaliknya, ia memanggil para penasihatnya untuk berkumpul dan mendiskusikan apakah mereka harus menerima atau menanggapi peringatan itu dengan cara lain. Ia memahami bahwa keputusan yang diambilnya akan memiliki dampak besar, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi kerajaannya. Ratu Balqis yang ingin menguji sejauh mana kebesaran Nabi Sulaiman memutuskan untuk mengirimkan hadiah yang sangat besar kepada Nabi Sulaiman. Sebagai bentuk penghormatan, dia berharap bahwa hadiah tersebut bisa menjadi cara untuk mengetahui apakah Nabi Sulaiman benar-benar seorang nabi yang mulia atau sekedar penguasa biasa. Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut, namun ia tidak terpengaruh oleh harta benda. Sebaliknya, ia menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Dengan bantuan jin, Nabi Sulaiman dapat membawa singgasana Ratu Balqis dari kerajaannya ke hadapannya dalam waktu yang sangat singkat. Sebuah keajaiban yang menunjukkan betapa besar kekuatan Tuhan yang ada padanya. Setelah melihat tanda-tanda kebesaran Sulaiman, Ratu Balqis akhirnya memutuskan untuk mengunjungi kerajaan Nabi Sulaiman secara langsung. Ketika ia tiba di istana Nabi Sulaiman, ia sangat terkesan dengan kemegahan dan keindahan istana tersebut yang dibuat dengan bahan-bahan yang luar biasa, serta kemampuan Nabi Sulaiman dalam mengendalikan alam. Saat itu Nabi Sulaiman mengajarkan kepadanya tentang kebesaran Tuhan. Ratu Balqis setelah melihat mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman, akhirnya mengakui kebesaran Tuhan dan menyatakan keimanannya dalam surah An-Naml ayat 44. Al-Quran menyebutkan bahwa Ratu Balqis mengucapkan syukur atas kebesaran Tuhan dan menyatakan bahwa ia telah tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kisah ini mengajarkan banyak nilai penting, seperti pentingnya sikap terbuka terhadap kebenaran, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, serta pengakuan terhadap kebesaran Tuhan. Lalu, bagaimana kisah Ratu Balqis dalam Alkitab? Kisah Ratu Balqis juga dikenal dalam Alkitab, khususnya dalam kitab 1 Raja-Raja dan kitab 2 Tawarik.
Dalam narasi ini, Ratu Balkis datang dari kerajaan Saba untuk menguji kebijaksanaan Raja Salomo. Raja Salomo di sini adalah bentuk lain dari nama Nabi Sulaiman. Cerita ini sangat mirip dengan yang ada dalam Al-Quran, meskipun ada beberapa perbedaan dalam detailnya. Ratu Balkis mendengar tentang kebijaksanaan Salomo yang luar biasa, serta kemakmuran yang dimiliki oleh kerajaan Israel di bawah pemerintahannya. Penasaran dan ingin mengetahui kebenaran tentang kebijaksanaan Solomon, ia memutuskan untuk mengunjungi Yerusalem. Ia membawa hadiah yang sangat mahal, termasuk rempah-rempah, emas, dan batu permata sebagai tanda penghormatan kepada raja tersebut. Setelah tiba, Ratu Balkis mengajukan banyak pertanyaan sulit kepada Solomon yang membuktikan kecerdasannya dan rasa ingin tahunya yang besar. Solomon mampu menjawab semua pertanyaan tersebut dengan kebijaksanaan yang luar biasa, dan Balkis sangat terkesan dengan pengetahuan dan kecerdasannya. Ratu Balkis mengakui bahwa kebijaksanaan yang dimiliki oleh Solomon melebihi apa yang telah ia dengar sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa dia mendengar tentang kebijaksanaan Solomon, namun setelah bertemu langsung dengannya, ia menyadari bahwa kerajaan Solomon lebih makmur daripada yang pernah dia bayangkan. Dalam kitab 1 Raja-Raja, Ratu Balkis mengungkapkan pujian kepada Tuhan yang telah memberikan kebijaksanaan kepada Solomon. Sebagai tanda penghargaan, Balkis memberikan Solomon hadiah yang sangat berharga, termasuk emas dan rempah-rempah yang sangat langka. Sebagai balasannya, Solomon memberikan Balkis segala yang diinginkannya, dan mereka sepakat untuk menjaga hubungan yang baik antara kedua kerajaan tersebut. Kemudian, apa perbedaan antara Al-Quran dan Alkitab dalam kisah Ratu Balkis? Meskipun kisah Ratu Balkis dalam Al-Quran dan Alkitab memiliki banyak kesamaan, ada beberapa perbedaan yang signifikan dalam penggambaran karakter dan peristiwa. Dalam Al-Quran, penekanan lebih besar diberikan pada penerimaan Ratu Balkis terhadap ajaran Nabi Sulaiman dan pengakuannya terhadap kebesaran Tuhan. Kisah ini juga menyoroti keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman sebagai bukti bahwa ia adalah utusan Tuhan. Di sisi lain, dalam Alkitab, cerita Ratu Balkis lebih fokus pada kebijaksanaan Solomon dan hubungan diplomatik antara kerajaan Saba dan Israel. Dalam narasi Alkitab, Ratu Balkis lebih mengagumi kebijaksanaan manusiawi Solomon dan datang untuk belajar dari dia. Tentu saja dalam konteks Kristen, Solomon dilihat sebagai raja yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi penekanan dalam Alkitab lebih pada kebijaksanaan Solomon daripada pengakuan langsung terhadap Tuhan seperti dalam Al-Quran.